Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom buat setiap kita. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan berita resmi statistik bulan Agustus untuk tingkat penghunian kamar hotel dan transportasi di Kabupaten Kepulauan Aru. Kita mulai saja dengan tingkat penghunian kamar hotel. Tingkat penghunian kamar hotel non-bintang di Kabupaten Kepulauan Aru pada bulan Agustus 2023 sebesar 4,64%, yang secara month-to-month ini mengalami kenaikan sebesar 1,80 poin dibanding Juli 2023, namun secara year on year mengalami penurunan sebesar 2,36 poin dibanding Agustus 2022. Jika kita melihat dari sisi kelas, maka tingkat penghunian kamar hotel kelas Melati 1 pada bulan Agustus di Kabupaten Kepulauan Aru tercatat sebesar 5,34%, yang artinya secara month-to-month mengalami penurunan sebesar 1,31 poin dibanding Juli 2023, dan secara year on year mengalami kenaikan sebesar 0,22 poin dibanding Agustus 2022. Tingkat penghunian kamar hotel kelas Melati 2 di Kabupaten Kepulauan Aru pada bulan Agustus 2023 ini tercatat sebesar 4,05%, dan ini secara month-to-month mengalami kenaikan sebesar 1,57 poin dibanding Juli 2023, namun secara year on year-nya mengalami penurunan sebesar 3,32 poin dibanding Agustus 2022. Sedangkan untuk tingkat penghunian kamar hotel kelas Melati 3 di Kabupaten Kepulauan Aru pada bulan Agustus 2023 ini tercatat sebesar 5,46%, yang mana secara month-to-month itu mengalami kenaikan sebesar 0,99 poin dibanding Juli 2023, dan secara year on year-nya itu mengalami penurunan sebesar 1,64 poin dibanding Agustus 2022. Kalau dilihat dari sisi tamu, kita akan membedakan ada tamu domestik dan tamu asing. Nah, untuk jumlah tamu domestik yang menginap di hotel non-bintang pada Kabupaten Kepulauan Aru di bulan Agustus 2023 ini tercatat sebanyak 240 orang, yang artinya secara month-to-month mengalami kenaikan sebesar 23,71% dibanding bulan Juli tahun 2023, dan sebaliknya secara year on year-nya itu mengalami penurunan sebesar 14,29% dibanding Agustus 2022. Untuk jumlah tamu asing sendiri yang menginap di hotel non-bintang pada Kabupaten Kepulauan Aru untuk Agustus 2023 ini tercatat sebanyak 13 tamu. Rata-rata lama tamu domestik menginap di hotel non-bintang untuk Kabupaten Kepulauan Aru di bulan Agustus ini tercatat sebanyak 1,34 hari, yang artinya secara month-to-month mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin dibanding Juli 2023, namun secara year on year-nya mengalami penurunan sebesar 1,92 poin dibanding Agustus 2022. Untuk rata-rata lama menginap tamu asing sendiri di Kabupaten Kepulauan Aru pada hotel non-bintang itu tercatat sebesar 1,00 hari, yang artinya secara month-to-month itu mengalami kenaikan sebesar 1,00 poin dibanding Juli 2023, dan sebaliknya secara year on year itu mengalami penurunan sebesar 0,80 poin dibanding Agustus 2022. Selanjutnya kita akan melihat perkembangan transportasi udara di Kabupaten Kepulauan Aru pada bulan Agustus 2023. Adapun jumlah pesawat datang berangkat di Bandar Udara Rarguamar, Kabupaten Kepulauan Aru pada Agustus 2023 ini tercatat sebesar 17 unit, yang mana secara month-to-month itu ternyata mengalami penurunan sebesar 26,09% dibanding Juli 2023, dan secara year on year-nya juga mengalami penurunan sebesar
10,53% dibanding Agustus 2022. Untuk jumlah penumpang datang berangkat di Bandar Udara Ragu Amar, Kabupaten Kepulauan Aru pada Agustus 2023 ini dapat dilihat sebagai berikut. Untuk jumlah penumpang datang tercatat pada bulan Agustus ini sebanyak 883 penumpang, dan ini secara month-to-month mengalami kenaikan sebesar 6,26% dibanding Juli 2023, dan secara year on year-nya mengalami kenaikan sebesar 17,11% dibanding Agustus 2022. Untuk jumlah penumpang berangkat sendiri pada Agustus ini tercatat sebanyak 928 penumpang, dan ini secara month-to-month mengalami penurunan sebesar 0,54% dibanding Juli 2023, dan secara year on year-nya mengalami kenaikan sebesar 5,22% dibanding Agustus 2022. Kalau kita melihat pada jumlah barang dan bagasi bongkar muat di Bandar Udara Ragu Amar Kabupaten Kepulauan Aru pada Agustus 2023 ini, untuk barang yang bongkar itu tercatat sebesar 10.069 kg, dan ini secara month-to-month mengalami kenaikan sebesar 7,63% dibanding Juli 2023, dan secara year on year-nya mengalami penurunan sebesar 10,56% dibanding Agustus 2022. Untuk jumlah barang dan bagasi muat pada Agustusnya tercatat sebanyak 20.725 kg, dan ini secara month-to-month itu mengalami penurunan sebesar 15,81% dibanding Juli 2023. Dan sebaliknya secara year on year-nya itu mengalami kenaikan sebesar 37,00% dibanding Agustus 2022. Selanjutnya kita akan melihat pada perkembangan transportasi laut Kabupaten Kepulauan Aru pada bulan Agustus 2023. Jumlah kunjungan kapal di Pelabuhan Laut Yosudarso pada Agustus ini tercatat ada sebanyak 69 unit, yang artinya secara month-to-month mengalami kenaikan 4,55% dibanding Juli 2023, dan secara year on year-nya juga mengalami penurunan sebesar 20,69% dibanding Agustus 2022. Untuk jumlah penumpang naik turun di Pelabuhan Laut Yosudarso, Kabupaten Kepulauan Aru pada kondisi Agustus ini dapat dilihat sebagai berikut. Untuk jumlah penumpang naik itu tercatat ada 4.675 penumpang, yang artinya secara month-to-month mengalami kenaikan sebesar 13,20% dibanding Juli 2023, dan secara year on year-nya mengalami kenaikan juga sebesar 30,62% dibanding Agustus 2022. Untuk jumlah penumpang turun sendiri tercatat pada bulan Agustus ini ada 4.674 penumpang, yang kalau dilihat secara month-to-month itu mengalami penurunan sebesar 12,62% dibanding Juli 2023, dan secara year on year-nya mengalami kenaikan sebesar 11,90% dibanding Agustus 2022. Kalau kita memperhatikan juga dari sisi jumlah barang bongkar muat di Pelabuhan Laut Yosudarso, Kabupaten Kepulauan Aru pada bulan Agustus ini sebagai berikut. Untuk barang bongkar tercatat bulan Agustus ini sebesar 268.273 ton, dan kondisi ini secara month-to-month itu mengalami kenaikan sebesar 2.235,86%, dan secara year on year-nya mengalami kenaikan sebesar 2.772,92% dibanding Agustus 2022. Hal ini kami coba memperdalam karena tercatat banyak terjadi bongkar BBM yang dilakukan melalui Pelabuhan Laut Yosudarso. Untuk jumlah barang yang dimuat melalui Pelabuhan Yosudarso pada Agustus ini tercatat sebesar 1.475 ton,
yang jika dilihat secara month-to-month itu mengalami penurunan sebesar 50,96% dibanding Juli 2023 dan secara year on year-nya mengalami penurunan sebesar 38,10% dibanding Agustus 2022. Demikian indikator yang kami bisa sampaikan pada berita resmi statistik saat ini. Dengan apa yang kami sampaikan, semoga dapat dipakai untuk evaluasi dan perencanaan terkait dengan akomodasi dan juga transportasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom buat setiap kita.